Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2971. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Vince York menghadapi tekanan yang begitu mengerikan. Tidak ada yang melindunginya. Selama 5 menit ke depan, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bang! 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 Tepat saat Vince ragu apakah ia harus keluar dari parit atau tidak, rentetan tembakan terdengar keras. Papan semen di saluran air bergetar hebat sebelum retak, sementara Vince bersembunyi dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ia belum pernah harus bersembunyi di tempat menjijikkan seperti ini sebelumnya. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Vince mengerutkan kening sambil menggertakkan giginya. Ia merasa bingung. Mengapa seorang penembak jitu melakukan hal yang tampaknya sia-sia? Vince duduk di titik buta. Sang penembak tahu di mana ia berada, tetapi tidak mungkin mengenai Vince pada saat itu. Secara logis, papan semen itu adalah pelampung hidupnya. Ia bisa menggunakannya untuk menahan serangan berikutnya. Wajah Vince langsung menggelap. Ia menyadari bahwa papan semen itu mulai goyah setelah dihantam rentetan tembakan. Tidak bagus. Papan semen itu jatuh menghantam, nyaris menghancurkan Vince yang bersembunyi di bawah jahitan beton. Bajingan. Vince tidak punya pilihan selain menampakkan dirinya. Ia hanya bisa berteriak sambil menggelinding keluar. Begitu ia muncul, ketakutan langsung merasuk hingga ke tulangnya. Naluri keenamnya terus memberi tahu bahwa ia dalam bahaya. Bang! 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 Rentetan peluru kembali terbang ke arah Vince. Vince berguling di tanah, nyaris menghindari tembakan tersebut. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Jika saja bukan karena bahan peledak yang ditanam di bawah tanah dan telah melemahkannya. Dengan kekuatannya sebagai dewa perang, ia akan dengan mudah menghindari peluru dan mengejar penembak jitu itu. Sayangnya, semuanya sudah terjadi. Tidak ada gunanya memikirkannya lagi saat ini. Vince tak punya pilihan selain bertahan dan menunggu bala bantuan datang. Bang! Saat Vince berlindung di balik pilar marmer yang retak, sebuah peluru menyala terbang ke arahnya. Vince menutup matanya, mengira dirinya akan mati, sebelum aroma samar tercium di udara. Seorang wanita berjubah putih muncul di depan Vince, pedangnya bergetar dan berkilauan ke segala arah. Sebuah peluru jatuh ke tanah setelah suara keras terdengar. Wanita itu tetap diam dengan wajah datar. Tempat itu telah hancur total, tetapi begitu ia muncul, semuanya berubah menjadi pemandangan yang paling indah. Wanita itu tak lain adalah Maiden dari Kuil 5 Kebajikan, Teal Leitold sendiri. Bahkan Vince, yang wajahnya penuh kesedihan, merasakan api semangat menyala di matanya. Inilah wanita yang selalu ia pikirkan, namun tak pernah bisa ia miliki. Maiden. Saat Teal menatap ke atas menara air tua yang tak jauh dari sana, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa wanita berjubah hijau tiba-tiba muncul dan segera berlari menuju menara tersebut. Di menara air yang berjarak sekitar 500 meter dari villa terbengkalai itu, seseorang bertopeng macan tutul segera melarikan diri setelah melihat Teal dengan waspada melindungi Vince. Bab 2972. Di rumah sakit Mary, Hong Kong. Lexi York, yang datang secepat mungkin, menggertakkan giginya saat dengan sabar menunggu Vince York menyelesaikan operasinya. Sial! Anak campuran itu berani-beraninya melawan Vince. Akan kubunuh dia. Akan kubunuh dia. Lexi mengira Vince akan berhasil memperdaya putri keempat dan membunuh Jason Leo dalam prosesnya. Namun ternyata, kolaborasi yang dimaksud hanyalah jebakan maut yang dirancang oleh musuh. Puluhan orang kepercayaan Vince tewas. Bahkan Vince sendiri hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena Kuil 5 Kebajikan, semua yang telah diperjuangkan Vince akan runtuh seketika. Selain rasa takut, Lexi dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Orang-orang sok hebat itu, Harvey York dan Queenie York.
Jika bukan karena mereka memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka, putri keempat pun tidak akan mengambil risiko itu. Orang-orang sok hebat itu harus mati. Cepat. Panggilkan pasukanku. Aku ingin Harvey membayar dengan darahnya. Saat Lexi memberikan perintahnya, pintu ruang operasi terbuka. Jangan gegabah, Bibi. Aku baik-baik saja. Vince, yang berada di kursi roda, didorong oleh beberapa anak buahnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Harvey atau Queenie saat ini, kata Vince sambil memaksakan senyum. Kita sama-sama tahu bahwa merekalah dalang di balik semua ini. Tapi, kita tidak punya bukti. Jangan lupa, Harvey sekarang adalah tamu paling penting Tuan York, dan Queenie adalah CEO eksekutif dari konsorsium Luxus. Keduanya adalah tokoh inti keluarga York Hong Kong. Identitas mereka sangat berpengaruh. Jika kita menyerang mereka tanpa bukti kuat, kita akan berakhir seperti Julian York, tulang belulang kita akan remuk. Vince nyaris tewas, tapi efek obat penenang saat operasinya justru membuat pikirannya jernih. Pada saat yang sama, ekspresi murung muncul di wajahnya. Apa maksudmu kita tidak punya bukti? Lexi menunjukkan ekspresi dingin sambil menggertakkan giginya. Bajingan itu, Harvey, adalah orang yang memerintahkan Jason untuk membunuhmu agar dia bisa selamat dari Mordu Casino Palace. Kau bilang itu belum cukup sebagai bukti. Putri keempat memanggilmu untuk bekerja sama, tapi apa yang terjadi? Itu semua hanya jebakan untuk membunuhmu. Kedua orang sok hebat itu nyaris membunuhmu. Bahkan jika posisiku sebagai Nyonya Dragon Palace dirampas, aku akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia. Vince menggeleng lemah. Sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk memberitahumu ini, tapi aku akan tetap mengatakannya. Kita butuh kesabaran untuk mencapai hal besar. Banyak orang tahu tentang apa yang terjadi di Mordu Casino Palace, tapi kita tidak memiliki rekaman kejadian saat itu. Saksi mata pun tidak ada gunanya bagi kita. Jika Harvey menyangkal semuanya, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak akan mendapatkan apapun. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia hanya bercanda dengan Jason, dan Jason-lah yang terlalu serius menanggapinya. Kita pun tak bisa berbuat apa-apa. Mengenai kejadian sebelumnya, putri keempat memang meminta untuk bekerja sama dengan kita. Dia bahkan memberi tahu tempatnya dan meminta bertemu di villa itu. Mungkin sekarang dia masih menunggu kita di sana. Itulah sebabnya. Meskipun kita sekarang tahu bahwa itu semua hanya jebakan, kita tetap tidak akan bisa menemukan bukti jika kita bertindak terlebih dahulu. Jika kita menimbulkan lebih banyak masalah sekarang, kita hanya akan semakin terpojok. Ini sudah cukup memalukan bagiku. Jangan membuat kekacauan yang lebih besar dari ini. Bab 2973. Ekspresi kesal muncul di wajah Vince York setelah ia mengucapkan kata-kata itu. Apa dia ingin melupakan apa yang terjadi padanya? Tentu tidak. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia bertindak tanpa bukti yang kuat, logika akan berpihak pada musuh. Dia adalah pria berpengalaman. Dia tidak akan bertindak gegabah seperti itu. Lexi York merasa tak bisa berkata-kata. Hatinya dipenuhi amarah. Dia tidak akan membiarkan insiden ini begitu saja. Namun, jika benar-benar terjadi masalah karena Harvey York dan putri keempat seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Vince, maka semua itu hanya akan memperburuk keadaan tanpa alasan yang jelas. Akal sehat dan pembenaran tidak akan berpihak padanya. Musuh bahkan bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan tuduhan. Jika itu terjadi, Lexi dan Vince akan menderita kerugian besar. Lexi akhirnya berhasil menenangkan dirinya sedikit. Apakah kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Kau hampir saja terbunuh. Vince menghela napas sambil merenungi situasinya. Itu juga tidak sepenuhnya merugikan kita, Bibi. Kita punya orang-orang di sekitar rumah sakit. Aku akan berbaring di sini dan berpura-pura menjadi warga sipil yang terluka. Dengan cara ini, kita bisa membingungkan musuh dan membuat mereka lengah. Di sisi lain, kita bisa memainkan peran sebagai korban.
Nenek York sendiri pasti akan percaya sepenuhnya kan? Jika kita mengirim 3 pemberitahuan berbeda tentang kondisi kritisku dalam 1 hari, dia tidak akan bisa duduk tenang. Aku yakin akan hal itu. Musuh akan menangkap kita jika kita bertindak sendiri, tetapi jika Nenek York sendiri yang melakukannya, maka itu akan menghancurkan mereka. Kita akan memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Adapun Mordu Casino Palace, Jason Leo, Putri Keempat, dan insiden villa terbengkalai, kita akan menyerahkan semua sumber daya kita dan berhenti mencari informasi lebih lanjut. Kita akan berpura-pura seolah telah menyerah mengejar insiden itu. Pada saat yang sama, kita harus menegaskan bahwa Putri Keempat tidak ada kaitannya dengan villa tersebut. Pasukan musuh mencoba merusak pesta ulang tahun Nenek York, jadi aku pergi ke sana untuk menghentikannya, bahkan hampir kehilangan nyawaku dalam proses itu. Selain menunjukkan bahwa aku selalu memikirkan Nenek York, kita bisa menjauhkan Tuan York darinya. Kita akan memberitahunya bahwa hanya cucu kesayangannya yang akan merawatnya. Hanya dengan begitu, posisiku sebagai kepala keluarga akan diperkuat. Dia akan menyadari bahwa Paman Keempat dan keluarganya benar-benar tidak bisa diandalkan. Vince menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam atas pengalaman nyaris mati itu. Saat ini, rencana terbaiknya adalah memanfaatkan situasi dan memaksimalkan keuntungannya. Dia bisa mati karena amarah yang tak terkendali jika bahkan hal ini pun tidak dilakukannya. Hanya dengan cara ini Vince bisa merasa unggul. Setelah melihat Vince tenang dan membuat semua pengaturan, amarah Lexi akhirnya mereda. Kau memang orang yang terpilih, Vince. Aku tidak menyangka kau bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Queenie York tidak mungkin bisa mengalahkanmu. Jangan salah paham. Queenie hanyalah alat bagi Lord York. Jawab Vince dengan tenang. Tiba-tiba Vince teringat sesuatu yang lain setelah itu. Bab 2974. Itu benar, Bibi. Aku ingin kamu mengirimkan hadiah yang luar biasa kepada 5 kebajikan untukku. Mata Vince York bersinar. Bahkan pada saat ini, semangat yang membara dapat dirasakan di dalam dirinya. Juga, kita akan mengungkapkan semua hal yang telah kita tekankan mengenai kuil 5 kebajikan. Kita akan membalas pelukan mereka. Katakan kepada mereka, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Dan kuil 5 kebajikan akan tetap menjadi tempat pelatihan seni bela diri Southlight selama aku hidup. Tidak ada yang dapat menantang kewenangan mereka. Lexi York mengerutkan dahi. Dia diam-diam menghela napas setelah menyadari apa yang direncanakan Vince. Jangan khawatir, Vince. Kuil 5 kebajikan selalu menjadi perisai setiamu. Aku akan menjadikan mereka sebagai dukungan terbesarmu, bahkan jika aku harus memohon agar Kasim itu muncul. Lexi dengan lembut memandang pria itu, seolah-olah dia adalah anak kandungnya sambil menunjukkan sedikit keraguan. Tapi ingat ini. Apapun yang terjadi, jangan terlalu berimajinasi. Kau boleh bermain-main dengan gadis-gadis lain di kuil 5 kebajikan jika kau mau. Tapi jangan berpikir aneh tentang Maiden, tegas. Kuil 5 kebajikan melakukan segala daya untuk membesarkannya. Mereka menganggapnya seperti anak mereka sendiri. Dia ditakdirkan untuk menjadi penerus berikutnya. Jika kau melangkah lebih jauh, kau akan menuju ke kuil 5 kebajikan. Grandmaster akan membunuhmu jika dia mengetahui hal ini. Kita tidak hanya akan kehilangan sekutu terbesar kita dengan cara itu, tetapi kita juga akan mendapat musuh lain di belakang kita. Lexi menunjukkan ekspresi hati-hati di wajahnya. Dia merasa sakit hati, namun dia harus menjauhkan Vince dari hal itu apapun yang terjadi. Vince menghela napas. Aku mengerti, Bibi. Jangan khawatir. Aku hanya memiliki rasa hormat kepada Maiden. Tidak ada yang lain. Kau lebih baik tetap seperti ini. Itu akan menghancurkan kita semua jika ini tidak terjadi. Maiden itu bisa menjadi pedang, perisai, dukungan, dan bidakmu jika kau mau. Tapi, dia tidak akan pernah bisa menjadi wanitamu. Ini adalah batas yang tidak akan kita seberangi. Vince tetap diam.
Lexi menunjukkan senyum hangat setelah melihat ekspresi di wajah Vince. Jangan khawatir. Jika kau memperkuat posisimu dan memperoleh lebih banyak kekuatan, kau akan memiliki semua wanita yang kau inginkan di seluruh dunia. Kau bisa menemukan wanita yang setara. Jika kau ingin wanita cantik, kau juga bisa mendapatkannya. Aku baru-baru ini menjalin hubungan dengan keluarga Bauer. Anak perempuannya tampaknya cocok untukmu. Tidak apa-apa jika kau tidak menyukainya. Lexi menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Aku dengar bahwa bos besar juga memiliki seorang putri. Meskipun begitu, dia tidak pernah muncul di hadapan publik sama sekali. Bagaimanapun, pria dan wanita harus menikah begitu cukup umur. Mungkin kau akan mendapat kesempatan ketika bos besar mengundang 5 keluarga tersembunyi untuk berpartisipasi dalam upacara nasional. Vince terengah-engah. Menikah dengan keluarga bos besar. Tapi dia. Banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, orang itu akan menjadi permaisuri negara jika pernikahan itu berhasil. Status identitas itu sendiri sangat besar. Keluarga York Hong Kong berada di posisi terbawah dari 5 keluarga tersembunyi. Apakah kita benar-benar punya kesempatan? Jika peringkat kita terlalu tinggi, kita tidak akan memiliki kesempatan. Jawab Lexi dengan tenang. Bagaimanapun, keseimbangan adalah yang dibutuhkan oleh bos besar sekarang. Dia akan kesulitan jika satu keluarga menjadi terlalu kuat. Bab 2975. Setelah memikirkan kata-kata Lexi York, Vince York dengan tenang menjawab. Bidi, jangan berbicara terlalu jauh ke depan. Kita pertama-tama akan menangani masalah di negara H, dan jika aku tidak bangkit dan menjadi penguasa baru keluarga York, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi permaisuri. Untuk saat ini, kita perlu menyebarkan semua informasi yang perlu disebarkan. Lexi menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ia mulai mengerti maksud Vince. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan saat itu adalah merebut kesempatan dan membuat persiapan sebelum acara pesta. Tidak masalah jika Nenek York marah atau masalah lainnya. Selama Vince bisa naik ke tampuk kekuasaan, semuanya tidak masalah. Sementara itu, Vince dan Lexi merencanakan untuk menghadapi situasi berbahaya. Harvey York mendengarkan dengan penuh perhatian laporan Edwin Mendoza. Putri keempat memang telah mengambil tindakan, Tuan York. Dia bahkan mengirim banyak mata-matanya ke Hong Kong dan Las Vegas dan mengungkap banyak koneksinya. Kakak saya meminta orang-orangnya untuk menyelidiki situasi ini. Kami akan segera mengetahui siapa saja yang bersekongkol dengan kekaisaran. Edwin terkesan. Meskipun kepala instruktur tidak turun tangan langsung, ia masih bisa membalikkan situasi menjadi keuntungannya. Rekaman dan beberapa gambar sudah cukup untuk membuat Wals marah, sebuah kota ribuan mil jauhnya, dengan banyak rahasia yang terungkap dalam proses tersebut. Apapun yang terjadi selanjutnya, kekuasaan kekaisaran yang mewakili putri keempat dipastikan akan bertempur habis-habisan dengan Vince. Vince juga mengalami pukulan besar. Tidak hanya orang-orang di sekitarnya yang terluka, tetapi juga kehormatan, kekuasaan, dan statusnya hancur. Singkatnya, rencana Harvey adalah pertunjukan kekuatannya yang mengesankan. Sayang sekali Vince masih hidup. Ekspresi Harvey tidak banyak berubah saat itu. Tapi bagaimanapun, ini normal. Lagi pula, dia adalah dewa perang baru. Meskipun dia hanya sampai sejauh ini dengan terjebak obat-obatan, dia adalah orang yang sudah pernah berperang sebelumnya. Dia tidak akan mati dengan mudah. Tapi, Tuan Muda York ini cukup mengejutkan. Dia bahkan tidak mengirim orang untuk mengejarku atau putri keempat setelah semua yang terjadi. Kesabarannya mengesankan. Edwin secara instingtif menjawab. Mungkin dia tidak berani. Harvey tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin orang seperti itu takut. Tapi aku rasa setelah hampir mati, dia pasti sudah menenangkan dirinya. Karena dia tidak akan membalas dendam di depan umum, dia pasti akan memanfaatkan situasi ini. Mungkin dia bahkan sedang memainkan kartu korban, merusak semua rencana kita yang telah disusun untuknya agar dia bisa bangkit dengan lebih lancar.
Edwin hendak berkata sesuatu ketika teleponnya bergetar keras. Setelah mengangkat telepon, ekspresinya langsung berubah suram. Anda benar, Tuan York. Orang-orang Vince baru saja mengirim pesan. Mereka mengatakan bahwa pasukan musuh yang mencoba menggagalkan pesta ulang tahun Nenek York sedang berkumpul di sebuah villa terbengkalai. Setelah mendengar hal ini, Vince langsung menghadapi musuh secara langsung dan mengalami luka serius. Pemberitahuan kritis telah dikeluarkan dari rumah sakit. Dikatakan bahwa Nenek York bahkan tidak bisa menelan makanannya sendiri setelah mendengar berita ini. Bab 2976. Harvey York menyipitkan matanya dengan acuh tak acuh, tanpa menunjukkan banyak emosi. Aku mendengar bahwa Nenek York adalah pembunuh hebat di masa jayanya, kata Harvey, dengan senyum tipis. Banyak orang yang mengejarnya, tapi mereka semua terjerat dalam tumpukan mayat. Apakah itu benar-benar terjadi? Sekarang, itu sudah menjadi berita lama. Penguasa York sebelumnya sudah mengeluarkan perintah untuk diam bertahun-tahun yang lalu. Itulah sebabnya yang kita punya hanyalah rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar terjadi. Dia bilang, Nenek York adalah wanita yang sangat tangguh. Jika Vince York berhasil mengusirnya dengan bermain sebagai korban, Queenie York akan menghadapi banyak tekanan. Harvey terkekeh. Itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Lagi pula, bukan kita yang mencoba merusak jamuan. Kita adalah warga negara yang terhormat di sini. Jangan lupa, Leslie Clark masih berhutang kepadaku, penghargaan warga negara baik. Tapi jika Nenek York akan bertindak, kita mungkin harus membantu putri keempat. Aku akan sangat menderita jika dia tidak berhasil melawan wanita tua itu. Harvey kemudian menunjukkan senyum hangat sebelum beralih ke topik lain. Jadi, apa yang terjadi dengan Tuan Muda Leo kita yang tercinta? Apakah dia sudah memohon ampun? Aku masih menunggu dia menaklukkan tanah untuk putri keempatnya di sini. Tuan York, saya mengurungnya di ruang ber-AC selama 48 jam seperti yang Anda perintahkan. Jawab Edwin Mendoza. Dia mendapatkan kopi berbau feses setiap jam dan satu ember air dingin setiap 2 jam untuk menyegarkan pikirannya. Rintangan udara juga muncul sepanjang waktu. Sungguh sulit membayangkan bahwa dewa perang yang tinggi dan perkasa terlihat begitu menyedihkan sekarang. Tidak lama lagi dia akan mengompol. Bagus. Harvey tersenyum tenang. Aku harus mengakui, trik yang digunakan pemerintah Hong Kong terhadap pejabat korup sangat efektif. Bahkan pria yang keras kepala pun akan menyerah. Dalam beberapa saat, dia akan mendengarkan setiap kata yang aku katakan. Harvey lah yang ingin menangani Jason Leo seperti ini. Lagi pula, dia tahu tidak ada gunanya menyiksa tubuh dewa perang. Jika begitu, itu hanya akan membuat Jason semakin memberontak. Hanya dengan menggunakan cara ini kehendak Jason yang tak terkalahkan bisa dihancurkan. Ayo. Mari kita lihat bagaimana keadaan Tuan Muda Leo. Harvey berdiri dan mengusap tangannya pada tisu. Bawakan aku makanan enak saat kamu pergi. Edwin mengangguk pelan sebelum pergi. 10 menit kemudian, di sebuah ruang ber-AC di bawah Mordu Casino Palace. Sebuah meja panjang dengan berbagai macam makanan lezat diletakkan di tengah ruangan. Aroma harum dari berbagai jenis teh tercium di udara, cukup untuk membuat siapapun meneteskan air liur. Di depan meja itu duduk seorang pria yang benar-benar dirantai ke kursi baja khusus sementara tubuhnya basah kuyup. Dia gemetar tak terkendali, mulutnya benar-benar kering, dan ekspresinya sangat menyedihkan. Aura dewa perangnya sudah lama menghilang. Sikap sombong mereka terhadapnya juga benar-benar menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setelah melihat kopi yang diletakkan di depannya. Di bawah cuaca yang sangat dingin dan kurangnya makanan serta minuman, dia tidak bisa menghilangkan dahaganya dengan kopi. Sakit tajam bisa dirasakan di tenggorokannya sementara perutnya terbakar dengan keinginan untuk makan atau minum sesuatu yang tak ada habisnya. Bab 2977. Clock. Pintu tiba-tiba dibuka dengan tendangan. Harvey York mengenakan sweater hangat sambil membawa secangkir teh hitam.
Dia lalu duduk santai di sisi lain meja, mengerutkan matanya menatap Jason Leo. Saat Harvey muncul, raut wajah Jason tampak kesal. Ekspresi arogan di wajahnya menghilang, bersama dengan semangat juangnya. Dia sudah beberapa hari tidak tidur, dan tubuhnya terus bergetar. Dia pikir dia akan bisa bertahan di lingkungan yang keras dengan kekuatan dan tekadnya. Tapi karena dia menggunakan hipnotis ringan sebelumnya, dia tidak bisa bertahan lama. Jason terjebak dalam situasi itu. Seandainya dia tidak menghabiskan begitu banyak tenaganya sebelumnya, mungkin dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Sayangnya, tidak ada jalan kembali. Apa yang kau inginkan, Harvey? Jason hampir pingsan, namun masih bisa berbicara meski matanya berkedut dengan liar. Suaranya terdengar seperti orang yang sekarat pada titik ini. Harvey dengan tenang meneguk tehnya sebelum menunjukkan senyum tipis. Oh, Tuan Muda Leo. Sudah lama tidak bertemu. Katakan padaku, bagaimana keadaanmu yang begitu tak berguna ini? Seandainya kau menembak Vince di kepalanya waktu itu, paling tidak, kau akan dibuang. Kau tidak akan berakhir seperti ini. Harvey berjalan mendekat dan menepuk wajah Jason sambil menuangkan secangkir teh panas ke wajahnya. Jason merasa segar oleh teh itu. Mulutnya yang kering mendapat kelembapan yang sudah lama dia dambakan. Dia dengan putus asa mencoba mengeluarkan lidahnya, namun dia langsung membeku saat melihat senyum tipis Harvey, seolah-olah disambar petir. Dia tahu dia telah kehilangan semua harga dirinya dengan melakukan hal seperti itu di depan Harvey. Apa yang kau inginkan? Dia bertanya pelan setelah membeku lama. Harvey tersenyum. Tidak banyak, sebenarnya. Aku hanya di sini untuk memenuhi kontrak antara kita. Karena Vince masih hidup dan sehat, hidupmu masih milikku. Kau adalah budak rendahku kali ini. Mengerti? Jika aku ingin kau mati, kau akan mati. Dan jika aku ingin kau hidup, kau akan bertahan hidup. Harvey menyipitkan matanya sambil menunjukkan senyum tipis. Aku suka memberi orang kesempatan kedua. Bahkan jika kau sekarang tidak lebih baik dari seekor anjing, aku masih bersedia memberikanmu satu kesempatan lagi. Ayo, lepaskan Tuan Muda Leo di sini. Harvey tersenyum sebelum memerintahkan Edwin Mendoza untuk melepaskan belenggu di tubuh Jason. Dia menuangkan secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di meja, kemudian menaruh revolver di sampingnya. Dengar, aku sangat murah hati di sini. Aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Ambil senjata itu dan akhiri hidupmu sendiri. Aku akan menghormatimu sebagai seorang pria jika kau melakukannya. Aku bahkan akan datang mengunjungi kuburanmu tahun depan. Atau, kau minum teh ini dan berlutut. Tentu saja, berlutut di depanku tidaklah memalukan. Lagi pula, putri keempatmu melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan kulitmu. Jika seorang putri kekaisaran bisa berlutut, apa yang menghalangimu sekarang? Bab 2978. Tubuh Jason Leo bergetar tak terkendali. Dia tahu persis pilihan yang sedang diberikan Harvey York kepadanya saat ini. Apakah dia akan bunuh diri atau menjadi budak Harvey? Tidak ada yang akan berpikir untuk menjadikan sang dewa perang sebagai pembantu mereka. Jason dipenuhi dengan amarah yang tak terkendali saat ini. Sisa harga diri dan akalnya mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melawan Harvey jika dia sudah berlutut. Sementara dia masih gemetar, kebencian terlihat di matanya saat dia menekan revolver yang ada di meja. Dia tidak datang sejauh ini untuk menjadi pelayan seseorang. Dia ingin balas dendam. Masih ada banyak yang harus dia lakukan. Jika dia mati saat itu juga, dia tidak akan mencapai apa-apa. Semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Harvey dengan tenang menatap Jason dengan senyum di wajahnya. Aku mengagumi keberanianmu, Tuan Muda Leo. Sebagai pria dari negara H, kau pergi dan menjadi pelindung kekaisaran sekarang, kalian semua marah kepadaku karena rasa banggamu sebagai pelayan kekaisaran. Tidak sulit bagimu untuk berlutut kan? Kau melakukannya 6 tahun yang lalu. Untuk balas dendammu dan untuk bangkit kembali, kau bisa menanggung semua penghinaan itu. Apa?
Apakah kau mengatakan bahwa kau tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Tidak ada rasa malu dalam berlutut. Bagaimanapun, seorang raja sejati akan selalu menanggung kesulitan untuk mencapai hal-hal besar. Jika kau melayaniku dengan baik, mungkin aku akan membebaskanmu suatu hari nanti. Harvey tersenyum dengan senang. Dia tahu persis bagaimana menghadapi orang seperti Jason. Setelah memberinya rasa putus asa, Harvey memberinya secercah harapan. Itulah serat terakhir yang mematahkan punggung unta. Suara mendesis terdengar dari iga sapi yang dipanggang yang ada di meja. Bau harum menyebar di sekitar ruangan, menggoda siapapun yang duduk di dalamnya. Srup. Jason menelan ludah saat tubuhnya gemetar tak terkendali sebelum dia meminum seluruh cangkir teh. Kemudian, dia menekan lututnya ke tanah tanpa ragu. Tuan York, saya adalah pelayan Anda yang rendah hati mulai sekarang. Kata Jason, tubuhnya gemetar. Bagus. Harvey tersenyum sebelum menendang Jason ke tanah. Nikmati makanannya. Setelah selesai membersihkan, keluar dari sini dan lakukan pekerjaanmu. Jason dengan hormat menundukkan diri di hadapan Harvey sebelum dia bergegas ke meja, melahap segala yang ada di depannya. Ekspresi nakal muncul di wajah Harvey saat dia berjalan keluar dari ruangan. Seorang pengkhianat terhadap negaranya sendiri akan selalu berlutut jika diberi kesempatan lain. Dewa Perang. Seorang pria seperti Jason hanya akan menodai gelar suci itu. Dia memiliki kekuatan Dewa Perang tetapi tidak memiliki martabat. Sayang sekali. Setelah menangani Jason, Harvey meminta Edwin Mendoza untuk memanggil putri keempat, yang saat itu sangat cemas, untuk makan malam keesokan harinya. Putri keempat cukup takut, tetapi dia menerima undangan kapan saja. Bagaimanapun, sisa harga dirinya telah hancur setelah kegagalannya mencoba membunuh Vince York dan skandal yang akan dirilis pada hari Senin. Dia tahu betul bahwa dia telah sepenuhnya kalah melawan Harvey. Dia hanya sebuah pion yang harus diperintah. Dia hanya hidup karena Harvey menginginkannya. Jika Harvey menginginkannya, dia akan kehilangan segalanya. Bab 2979. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di restoran waterfront Victoria Harbour. Tempat ini dimiliki oleh Queenie York dan merupakan salah satu tempat makan favorit Harvey York. Harvey berurusan dengan Aurora Parker, seorang selebriti top yang pada waktu itu merupakan salah satu mata-mata di tempat itu. Adalah hal yang wajar bagi Harvey untuk berurusan dengan putri keempat di sini. Untuk menunjukkan niat baiknya, putri keempat memesan seluruh restoran terlebih dahulu. Tidak hanya bahan-bahan terbaik yang dibawa ke sini, ia bahkan berhasil mendapatkan sebotol The Empire 1982 Latour. Harvey tidak berniat untuk menahan diri. Setelah melihat meja yang penuh dengan makanan lezat, ia mengangkat peralatannya dan mulai makan. Putri keempat tidak makan bersama Harvey. Ia dengan tenang memegang gelas sambil meneguk beberapa teguk. Figur rampingnya tampak saat matahari terbenam, sementara wangi yang menyegarkan tercium darinya. Pengawalnya telah dipanggil. Ekspresi sombong dan dinginnya menghilang sepenuhnya. Hanya kelelahan dan kesedihan yang terlihat di wajahnya saat itu. Aku lelah. Atau lebih tepatnya, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Setelah beberapa lama, putri keempat menghela napas panjang. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Bahkan jika aku merencanakan segala sesuatu bertahun-tahun lebih dulu darimu. Orang sepertiku tidak bisa mengalahkanmu apapun yang aku lakukan. Ketika kau muncul di Hong Kong dan Las Vegas saat keluarga York Hong Kong bertarung, aku sudah ditakdirkan untuk kalah. Itulah sebabnya aku menyerah. Sampaikan syaratmu, Tuan York. Aku ingin suamiku dan yang lainnya kembali dengan selamat. Kau harus tahu bahwa aku tidak akan memberikan apapun kecuali mereka dikembalikan padaku tanpa terluka. Putri keempat tampak agak putus asa saat mengatakan kata-kata itu. Kembalinya yang kuat tidak ada artinya di depan Harvey sama sekali. Jason Leo kehilangan nyawanya. Kesatria meja bundar dibunuh. Keturunan negara Hadik Satria Templar juga tersebar di seluruh tempat. Dapat dikatakan bahwa semua upaya untuk mengumpulkan kekuatannya dihancurkan hampir seketika.
Sisa keberaniannya sebagai yang keempat dalam garis suksesi tahta kekaisaran sepenuhnya bergantung pada Harvey. Jika Harvey melepaskan rekaman yang dimilikinya tentang putri keempat, dia akan mati. Jika itu terjadi, entah dia akan dibuang dari negaranya dan hidup dengan ketakutan sepanjang sisa hidupnya, atau dia akan berakhir sebagai mainan seseorang dan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk melawan Harvey. Ini mungkin tindakan belas kasih terakhir Harvey untuk melihatnya. Setelah melihat putri keempat kehilangan seluruh keberanian dan harga dirinya, Harvey menundukkan kepala dan berkata, "Tidak banyak. Kita akan melewatinya perlahan. Mulai sekarang, aku ingin kekaisaran menjauh dari Hong Kong dan Las Vegas. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Jawab putri keempat setelah beberapa saat hening. "Aku tidak ingin kau berusaha sebaik mungkin. Kau tidak punya pilihan selain memastikan ini tetap seperti ini. Nomor 2, aku ingin kau menyebarkan kabar bahwa kaulah yang berada di balik insiden villa yang ditinggalkan itu. Tujuanmu bukan untuk menghancurkan pesta ulang tahun Nenek York. Kau hanya melakukan ini karena Vince York meninggalkanmu. Kau datang jauh-jauh ke sini untuknya, tapi kau kehilangan segalanya karena dia. Itulah sebabnya kau berencana untuk menyeretnya bersamamu." Putri keempat ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. "Baiklah. Aku terima." Putri keempat tidak rela menyebarkan skandal seperti itu. Tapi dibandingkan dengan dia berlutut di depan orang asing, itu tidak ada artinya. Jason bukan satu-satunya pria untuknya. Bab 2980. Nomor 3, aku akan mengembalikan semuanya. Jika kau membutuhkan lebih banyak pria dan senjata, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tapi, aku ingin kau bertarung dengan keras melawan Vince York sebelum kau meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, kita tidak bisa memberi keringanan pada seorang pria yang meninggalkanmu kan? Setelah beberapa saat hening, sang putri keempat dengan tenang menjawab. "Bukan berarti aku tidak akan menerima syaratmu, Tuan York. Aku tahu bagaimana cara kerja dirimu. Karena kau bersedia mengembalikan Jason Leo kepadaku, itu berarti kau sudah mengendalikannya. Pria ini hampir mati sekarang. Dengan keadaan seperti ini, aku tidak akan memiliki kesempatan melawan Vince. Tidak peduli berapa banyak pria dan senjata yang kau berikan kepadaku. Tanyakan hal lain padaku." Sikap keras kepala sang putri keempat menghilang sepenuhnya saat dia mempertimbangkan untung rugi. Dia tersenyum. "Tidak buruk. Aku suka sikapmu. Aku tidak suka kau menolak syaratku, tetapi aku bisa melihat bahwa kau tulus. Jika begitu, aku akan menanyakan hal lain padamu. Aku ingin kau mencari alasan untuk pergi setelah ini. Kembalilah ke kekaisaran dan kumpulkan kembali pasukanmu. Hiduplah panjang umur. Ketika aku ingin pergi ke Wales, mungkin aku bahkan akan membantumu naik tahta." Sang putri keempat terkejut. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja didengarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey bahkan akan memerintahkan dia untuk melakukan hal seperti itu. "Tidak perlu bingung. Juga jangan terkejut," kata Harvey dengan tenang. "Kekaisaran memiliki banyak orang yang disusupkan di Hong Kong dan Las Vegas. Siapa bilang aku tidak melakukan hal yang sama di Wales? Kau harus tahu bahwa aku benar-benar ingin kau hidup dengan penuh arti. Kau hanya berharga bagiku jika kau masih hidup. Lakukan yang terbaik." Harvey melangkah maju sebelum menepuk bahu sang putri keempat. Sang putri keempat mengubah ekspresinya dengan panik. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihat cahaya di ujung terowongan. Jika Harvey bersedia berdiri di sisinya, itu berarti dia memiliki kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Bahkan jika dia ditakdirkan untuk menjadi pelayannya. Namun, tahta, mahkota ratu, dan tongkat kerajaan adalah impian seumur hidup sang putri keempat. Semua keraguannya menghilang dalam sekejap. Ketika Harvey hendak pergi setelah mengusap jarinya, sang putri keempat menekukkan lututnya ke tanah. Dia tidak lagi merasa terganggu. Hasrat yang membara untuk meraih kekuasaan bisa terlihat pada dirinya. "Aku akan melakukan segala yang kamu katakan," serunya.
Dia bertekad. Harvey mengangguk ringan. Sambil terkesan dengan kemampuan wanita itu dalam menilai kondisinya, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Jason dan yang lainnya dibebaskan dari ruangan. Harvey sudah memiliki putri keempat yang sejak awal telah mati. Jason dan keturunan negara Ha juga melihat sang putri keempat berlutut. Mereka sepenuhnya memahami siapa tuan sejati mereka saat itu. Mulai saat itu, Vince, keluarga York Hong Kong, dan kekaisaran tersapu oleh badai besar yang mengguncang.